Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang tumbal. Tumbal 17 tahun. Dendam seorang pelakor yang dibakar hidup-hidup. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Setelah proses pemakaman almarhum Dina selesai, rumah Bu Lastri dan Pak Samsul mendadak sepi. Semua warga bergegas pulang ke rumah masing-masing. Waktu sudah menunjukkan pukul 17:30. Sebentar lagi maghrib. Malam pun menjadi semakin mencekam jika ada kejadian seperti tadi. Tak ada warga yang berani keluar malam hari. "Jangan pulang dulu Karin, ibu mau bicara." Bu Lastri menyuruhku duduk kembali di sela isak tangis yang masih terdengar. "Iya Bu," ku peluk Bu Lastri. Ku biarkan beliau menangis untuk yang kesekian kalinya. "Karin, kamu harus segera pergi dari desa terkutuk ini nak. Sebentar lagi umur kamu 17 tahun. Ibu tidak mau nasibmu seperti Dina. Ibu menyayangimu seperti ibu menyayangi Dina. Kamu tidak usah risau soal biaya. Ibu akan berikan semua tabungan ibu buat biaya kamu tinggal di kota," ujar Bu Lastri sambil mempererat pelukannya. Aku melepaskan pelukan Bu Lastri. Ku tatap matanya tajam. "Maaf Bu Lastri, Karin tidak akan pergi dari sini tanpa ibu. Siapa yang akan merawat ibuku nanti? Setelah ayah meninggal, Karinlah harapan ibu satu-satunya. Ajak ibumu. Kamu harus pergi dari sini nak. Bapak akan bicara dan membujuk ibumu," ucap Pak Samsul. "Ibu tidak akan mau pergi dari kampung ini, entah apa alasannya. Pak Fandi pun pernah menyuruhku untuk sekolah dan tinggal di kota. Bahkan beliau rela membiayai sampai aku tamat kuliah. Tapi lagi-lagi ibu bersikeras tidak mengizinkan aku pergi. Sudah hampir jam 18, aku pamit pulang pada Bu Lastri dan Pak Samsul. Sebelum pulang Pak Samsul berpesan kalau lusa beliau akan ke rumahku untuk membujuk ibu. Aku menghentikan langkah seperti ada suara ranting yang patah. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku kembali berjalan, tapi lagi-lagi langkahku terhenti. Aku seperti melihat seseorang di balik pohon kelapa. Aku mendekat. Baju itu Dina. Aku mendekat ke arah pohon kelapa, tapi sosok yang menyerupai Dina itu berjalan menjauh ke arah sungai. Aku mengikuti sosok itu. Sosok itu terus berjalan sampai di tepi sungai. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Aku celingukan mencari sosok yang menyerupai Dina. "Dina!" Aku berteriak memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Hanya gema dan suaraku yang terdengar. Tiba-tiba aku merasakan angin dingin menerpa tubuhku. Tengkuku merinding. Aku merasa seperti ada tangan yang menyapu kepalaku sampai ke punggung. Aku menoleh, kosong. Aku semakin ketakutan, tapi aku masih penasaran dengan sosok yang mirip Dina. "Pulang." Tiba-tiba terdengar suara yang sangat halus sekali, dan menghilang bersama hembusan angin. Aku masih terpaku. "Pulang, Karin!" Terdengar bentakan tepat di telingaku. Tanpa pikir panjang, aku pun berlari pulang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Bu Lastri, Pak Samsul, Pak Fandi, mari masuk." Mereka pun masuk dan duduk di kursi yang aku sediakan. Kemudian aku ke dapur untuk membuatkan minum dan memanggil ibu. "Ada apa ya Pak Fandi? Kok rame-rame ke sini? Apa saya buat salah?" tanya ibu.
Aku duduk di sebelah ibu setelah meletakkan minuman hangat di atas meja. Begini Bu, saya mau meminta izin ibu agar memperbolehkan Karin sekolah di kota. Bu Dewi sendiri kan tahu kalau kampung kita sudah tidak aman. Sebentar lagi Karin akan berusia 17 tahun. Saya tahu karena Karin lahir di hari yang sama dengan anak saya, Farhan. Soal biaya ibu tidak usah bingung. Saya yang akan bayar kontrakan dan biaya sekolah Karin sampai tamat kuliah. Bagaimana Bu? Tolong ibu pikirkan baik-baik. Ini demi keselamatan Karin. Pak Fandi berbicara serius kepada ibu. Apa? Bentak Bu Sarah sembari berkacak pinggang. Kami terperanjat. Sejak kapan Bu Sarah ada di sini? Aku tidak setuju. Enak saja Mas Fandi mau biayai sekolah Karin sampai tamat kuliah. Emang cari uang itu gampang? Dari dulu kerjaan nyusahin suami saya saja. Kalian juga, Lastri sama Samsul. Sok-sokan mau biayai Karin segala. Ujung-ujungnya, sekolah belum tamat, uang habis. Suami saya yang repot. Lagian ya, anak yatim aja belagu. Mau sekolah di kota. Bu Sarah terus saja menghina kami. Bu Sarah dan Pak Fandi adalah orang terkaya di kampung Dukuh. Hampir sebagian besar warga di kampung ini menjadi buruh pemetik kopi di ladang mereka, yang luasnya berhektar-hektar, termasuk orang tuaku. Kata ibu, sebelum ayah meninggal, Bu Sarah adalah orang yang baik. Bahkan kami disuruh menempati pavilium di belakang rumahnya. Ada 2 pavilium di sana. Keluargaku dan keluarga Dina yang menempati. Itulah kenapa aku, Dina, dan Farhan, anak Bu Sarah dan Pak Fandi, menjadi sahabat. Wajahnya yang cantik tidak pudar, walaupun umurnya hampir memasuki kepala 4. Tapi semenjak ayah meninggal 5 tahun lalu, sikap Bu Sarah berubah. Dia mengusir kami dan bersikap sangat kasar. Ibu bekerja jadi pembantu di rumah Bu Sarah. Itu pun atas permintaan Pak Fandi. Karena beliau menganggap aku putrinya. Awalnya Bu Sarah menolak, tapi Pak Fandi terus berusaha membujuk istrinya. Akhirnya Bu Sarah pun mau menerima ibu bekerja di rumahnya. Uang yang dihasilkan dari bekerja di rumah Bu Sarah dan Pak Fandi hanya cukup untuk kami makan. Rumah yang kami tempati ini Pak Fandi yang membuatkannya tanpa sepengetahuan Bu Sarah. Berdekatan dengan rumah beliau. Kulihat muka ibu merah, tangannya mengepal, bibirnya bergetar. Ibu sepertinya sangat marah dan tidak terima atas hinaan Bu Sarah. Segera aku memeluk ibu. Aku tidak mau ibu marah-marah dan sakit. Aku menenangkan ibu dengan mengusap-usap punggungnya. Amarah ibu sedikit mereda. Aku tersenyum dan menggeleng ketika aku lihat Pak Fandi akan berdiri. Maaf Bu Sarah dan semuanya, saya memutuskan tidak akan pergi ke kota. Tegasku. Tapi nak, Kak, segera aku memotong ucapan Bu Lastri. Bu, sampai kapan kita akan terus lari? Jika aku selamat dari maut, lalu bagaimana dengan yang lain? Aku akan cari pelakunya. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan jadi pengecut. Kematian Dina membuat aku semakin bersemangat untuk menangkap dan memberi hukuman kepada manusia keji itu. Dina harus mendapatkan keadilan. Ucapku penuh penekanan. Semua orang mendekat dan merangkulku. Kami bersamamu nak. Ucap mereka antusias, kecuali Bu Sarah. Handphoneku berdering, lebih tepatnya handphone jadul, peninggalan ayah. Ternyata Bu Lastri yang menelpon. Beliau memintaku untuk datang ke rumahnya. Ada hal yang penting katanya. Aku pun bergegas ke rumah Bu Lastri. Rumah Bu Lastri hanya berjarak 5 rumah dari rumahku, bersebelahan dengan masjid. Setelah itu baru rumah Pak Burhan, Kades Kampung Dukuh. Tepat setelah Gapura, pintu masuk desa Kampung Dukuh. Bu Lastri dan Pak Samsul membuat rumah sederhana di tanah peninggalan kakek Dina setelah diusir oleh Bu Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Karin, ibu lagi ganti pakaian. Perintah Bu Lastri, sepertinya beliau baru selesai mandi sore. Pak Samsul belum pulang rupanya. Aku pun masuk, mendekat ke arah jendela. Jendela itu langsung menghadap ke arah masjid.
Aku mengambil foto Dina yang diletakkan di atas meja dekat jendela. Masjid itu mungkin hanya sebagai pemanis desa saja. Semenjak Pak Hasan, ayahku meninggal, tidak pernah lagi aku melihat ada orang datang ke sana untuk menunaikan sholat. Aku pun sudah lupa kapan terakhir masuk ke sana. Baju yang cantik, ucap Dina mengambil tunik berwarna putih dengan motif bunga tulip. Ketika kami pergi ke pasar minggu di kampung sebelah. Saat itu Dina pulang ke desa karena ada berkas yang harus ditandatangani orang tuanya. Dina akan melanjutkan pendidikan ke jenjang madrasah aliyah. Iya, cocok buat kamu, apalagi ditambah celana hitam dan jilbab hitam. Jawabku. Dina selalu memakai jilbab semenjak sekolah di kota. Kamu suka? Aku hanya tersenyum getir. Bu, saya ambil tunik 2, celana hitam 2 sama jilbab hitam 2 ya. Minta Dina pada penjual. Aku membelalakan mata. Tidak usah, Din, aku tidak pantas memakai jilbab. Rin, jilbab dan perbuatan itu dua hal yang berbeda. Kita wajib menutup aurat. Tidak harus menunggu menjadi baik dulu baru berhijab. Tapi aku, ambillah Rin, kamu akan semakin cantik mengenakan jilbab. Dina menggenggam erat tanganku. Kenangan itu, aku rindu kamu, Din. Air mataku jatuh. Karin, kamu tidak apa-apa, nak. Bu Lasri mengamati seluruh tubuhku. Beliau terlihat panik. Maaf Bu, aku tidak sengaja. Aku memunguti pecahan kaca dari bingkai foto Dina yang entah mengapa bisa terlepas dari tanganku. Bu Lasri membantuku memunguti pecahan kaca itu. Ada yang mau ibu tunjukkan padamu, nak. Bu Lasri masuk, membawa pecahan kaca dan keluar lagi membawa sebuah gawai. Kemudian Bu Lasri menunjukkan sebuah pesan yang ada di gawai itu. Gawai milik Dina. Aku pun mengambil dan membaca pesan itu. Dina, pulanglah. Ibu kamu sakit. Beliau menyuruh ibu untuk menghubungimu. Pulanglah secepatnya. Pesan dikirim tanggal 13 Januari, 2 hari sebelum kejadian itu. Nama kontak pengirimnya Pusara. Sejuknya udara kampung Duku tak mampu meredam amarah di hatiku. Aku tak bisa membendung air mataku lagi. Orang yang aku hormati dan aku anggap sebagai ibu tega melakukan itu. Apa memang Pusara dalang dibalik semua kejadian ini? Untuk apa beliau melakukannya? Untuk kekayaan? Bukankah keluarga beliau sudah kaya sejak dulu? Berbagai pertanyaan muncul di benakku. Aku harus menemui Pusara. Hari semakin gelap, aku harus bergegas ke rumah Pusara. Mau kemana, Neng? Buru-buru. Bu Lisna, aku terkejut. Sejak kapan istri Pak Kades ini berjalan di sampingku? Mungkin aku terlalu hanyut dengan perasaanku, sehingga tidak memperhatikan sekitarku lagi. Mau ke rumah Pusara, Bu? Barengan aja, Neng. Ibu juga mau ke rumah Neng. Mau bertemu Bu Dewi. Bu Dewi ada kan? Rupanya Bu Lisna mau bertemu ibu. Ku tatap wajah Bu Lisna, cantik sekali. Pantas Pak Burhan lebih memilih beliau daripada istri pertamanya. Hai, kok bengong sih, Neng? Maaf Bu, ibu cantik sekali. Ayo kalau mau bertemu ibu, mungkin ibu juga sudah pulang dari rumah Pusara. Kamu ini, Neng, lebih cantikan kamu lah, Neng. Ujar Bu Lisna seraya mengusap pipiku. Kami pun pergi bersama. Rupanya warga kampung Duku ini tidak lebih dari 20 rumah. Tapi karena jarak satu rumah dari rumah lain kurang lebih 50-100 meter. Jadi rumahku yang hanya berjarak 6 rumah dari rumah Bu Lisna terasa sedikit agak jauh. Rumahku berada paling ujung kampung Duku. Rumah besar dengan pondasi batu yang dicat hitam. Jendelanya berbentuk kotak-kotak kecil dengan warna bening. Dinding berwarna putih, khas rumah kuno, peninggalan kakek nenek Pusara. Sedangkan Pak Fandi berasal dari kota yang sama di mana Dina dan Farhan sekolah. Halaman rumah yang luas, ditumbuhi dengan rumput dan bunga yang tertata rapi. Terdapat kolam hias mini di sebelah kanan rumah, serta jalan setapak menuju paviliun belakang rumah.
Pohon beringin rindang menambah sejuk suasana di dekat kolam. Sungguh nyaman duduk di bawah pohon sembari memandangi ikan-ikan yang berenang. Kontras sekali dengan rumah kecil berukuran 4x6 berdinding papan di sebelah kiri rumah Bu Sarah, rumahku. Di depan pintu masuk rumah Bu Sarah, berjalan ke arah kami seorang wanita dengan tinggi 160 cm. Kulit kuning langsat khas wanita Indonesia, rambut sebau. Tutur bicaranya yang lembut berbanding terbalik dengan kerasnya kehidupan yang dia jalani. Ibuku. Ibu Dewi, kebetulan sekali saya mau ke rumah ibu, ujar Bu Lisna pada ibu. Mari Bu, saya juga baru mau pulang, kita bicara di rumah. Karin pulangnya nanti ya Bu, mau bertemu Bu Sarah dulu. Izinku pada ibu. Iya nak, ibu pulang dulu ya. Aku segera masuk ke rumah Bu Sarah, langsung menuju ke kamarnya. Sepi, Pak Fandi juga belum pulang. Ku ketuk pintu. Siapa? Karin Bu. Masuk. Jawabnya ketus. Ada apa? Ucapnya lagi setelah aku masuk. Bu Sarah sedang menjahit pakaian. Ibu itu keterlaluan. Ibu kan yang menyuruh Dina pulang tanggal 13 kemarin. Dina salah apa sama ibu? Apa ibu juga yang melakukan perbuatan keji itu? Tega sekali kau. Aku tak sanggup melanjutkan kata-kataku. Air mata sudah tak mampu aku bendung lagi. Tubuhku bergetar. Baru kali ini aku berbicara sekasar ini pada Bu Sarah. Bu Sarah terkejut, matanya membelalak. Jangan asal bicara ya kamu Karin. Buat apa ibu menyuruh Dina pulang? Ibu itu jangan bohong Bu. Aku lihat sendiri di gawai Dina. Ibu yang mengirim pesan itu. Air mataku semakin deras. Bu Sarah terlihat iba melihatku terus menangis. Ada yang berbeda dari raut wajah Bu Sarah. Dia terlihat begitu cemas. Matanya menyapu seluruh ruangan. Seperti ada yang beliau takutkan. Karin, ibu. Bu Sarah berkata dengan sangat pelan dan hati-hati. Seolah-olah tidak ingin ada orang yang mendengarnya. Aku menatapnya dengan penuh harap. Berharap beliau akan mengatakan hal yang membuat hatiku lega. Sudahlah Karin, tidak usah sok jadi jagoan. Lebih baik kamu pulang, sudah malam. Ujar Bu Sarah sedikit berteriak. Aku terperanjat. Tapi Bu, belum sempat aku menyelesaikan kata-kataku, Bu Sarah menarik tanganku dan melempar tubuhku keluar. Setelah itu Bu Sarah menutup pintu dengan cara membantingnya. Langkah kaki ini begitu rapuh, tak ada jawaban yang bisa membuat aku lega. Apa yang harus aku lakukan? Aku berusaha untuk kuat dan tegar, tapi nyatanya aku tetaplah seorang gadis yang lemah. Langkahku terhenti di ambang pintu ketika mendengar teriakan dari kamar Bu Sarah. Aku berlari masuk lagi ke kamar beliau. Bu Sarah? Aku terkejut begitu kudapati Bu Sarah tersungkur di dekat nakas yang ada di kamar beliau. Bergegas aku mendekati Bu Sarah. Aku balikan tubuhnya, masih hidup. Tapi sepertinya Bu Sarah pingsan. Aku harus meminta pertolongan. Belum sempat aku berdiri, terdengar seperti suara tulang patah. Aku merasakan ada sesuatu yang merayap dari plafon kamar Bu Sarah ke arah pojok ruangan. Angin dingin tiba-tiba berhembus membuat tubuhku bergidik. Tengkuku terasa semakin berat. Dengan sedikit keberanian, perlahan aku menoleh ke arah pojok ruangan. Tubuhku terasa kaku, mataku membelalak. Aku menelan saliva yang terasa keras, manakala kulihat sesosok makhluk menyeramkan. Rambut panjang terurai, bola matanya yang berwarna hitam semua menatap tajam ke arahku. Kuku-kukunya yang hitam panjang bisa dengan mudah mencapik-capik tubuhku. Makhluk itu menyeringai. Kemudian makhluk itu merangkak ke arahku. Gerakan tubuhnya terdengar seperti patah-patah. Aku semakin gemetaran. Ku coba mengingat apapun doa yang aku hafal. Suaraku bergetar. Aku berusaha mengingat doa pelindung dari setan laki-laki dan setan perempuan yang pernah ayah ajarkan. Makhluk itu semakin mendekat ke arahku.
Dengan lantang aku membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khoba'ith. Sambil menutup kedua mataku dengan tangan. Suara itu semakin mendekat. Doaku tidak manjur. Ya Allah, aku pasrah jika harus berakhir di sini. Tiba-tiba aku mendengar ada seseorang membaca ayat suci Al-Quran. Lalu terdengar lolongan panjang dan menghilang. Hening. Aku mencoba membuka mata perlahan. Kulihat seorang pemuda berdiri di depan pintu. Memakai baju koko panjang berwarna biru. Dia tersenyum ke arahku. Sepertinya aku mengenali pemuda itu. Farhan? Sudah hampir seminggu sejak kedatangan Farhan. Suasana di kampung ini sedikit berbeda. Suara azan yang merdu selalu terdengar 5 kali sehari. Masjid terasa lebih hidup, walaupun masih banyak orang yang enggan untuk menunaikan kewajiban 5 waktu. Hari ini hari Minggu, Bu Lastri mengajakku dan Farhan pergi menemaninya ke pasar Minggu. Kami mengendarai sepeda masing-masing. Bunyi batu kerikil yang bersautan dengan putaran roda sepeda mengiringi perjalanan kami. Loh, ini Bu Bidan kan? Sapa Bu Lastri kepada seorang wanita berambut panjang dikucir satu ke atas. Umurnya sekitar 35 tahun, kulitnya kecoklatan mendekati hitam. Tingginya sekitar 155 cm. Setibanya kami di parkiran pasar Minggu hendak memarkirkan sepeda. Wanita itu menatap Bu Lastri penuh selidik. Bu Lastri, istrinya Pak Samsul dari kampung Dukuh. Ya ampun, Bu, apa kabar? Wanita itu memeluk Bu Lastri. Alhamdulillah baik, Bu Bidan. Oh ya, Bu, main ke rumah saya yuk. Ajak Bu Lastri. Kapan-kapan aja, Bu, kesini mau nengokin saudara yang sakit. Kebetulan ada di pasar Minggu, jadi sekalian jalan-jalan. Dina sekarang pasti sudah besar ya, Bu? Tanya Bu Bidan lagi, lalu melihat ke arah aku dan Farhan bergantian. Dina sudah meninggal, Bu, 1 bulan yang lalu. Bu Lastri mulai menangis. Oh, maaf Bu Lastri. Bu Lastri menyeka air matanya. Tidak apa, Bu. Oh ya, kenalkan, ini si cantik ini pasti anaknya Pak Fandi dan Bu Sarah. Ujar Bu Bidan seraya mengacungkan jari telunjuknya ke arahku. Dan si ganteng ini anaknya Bu Dewi dan Pak Hasan. Jari telunjuk Bu Bidan berpindah ke arah Farhan. Aku, Farhan dan Bu Lastri saling menatap bergantian. Duh, Bu Bidan ini baru 35 tahun sudah pikun. Bu Lastri menepuk pundak Bu Bidan. Maksud Bu Lastri? Seingat saya, waktu membantu persalinan Bu Sarah dan Bu Dewi, Bu Sarah melahirkan anak perempuan, sedangkan Bu Dewi melahirkan anak laki-laki. Oh, mungkin mereka anak kedua Bu Sarah dan Bu Dewi ya? Aku semakin tidak mengerti ucapan Bu Bidan ini. Benar, Bu, saya Farhan, anak satu-satunya Pak Fandi dan Bu Sarah. Sedangkan ini Karin, anak satu-satunya almarhum Pak Hasan dan Bu Dewi. Ucap Farhan menjelaskan. Aku dan Bu Lastri hanya manggut-manggut tanda setuju. Bu Bidan menggaruk-garuk kepalanya. Tapi waktu itu Bu Bidan memutar bola matanya, seperti berusaha mengingat sesuatu. Bisa kita bicara 4 mata, Bu? Bisik Bu Bidan pada Bu Lastri. Tapi aku masih bisa mendengarnya, karena aku berdiri tepat di sebelah Bu Lastri. Baiklah, kita bicara di balik pohon itu. Karena penasaran aku ingin mendengar apa yang mereka bicarakan. Mau kemana? Cegah Farhan. Mau mendengar pembicaraan mereka. Tidak baik nguping orang. Apa kamu tidak penasaran dengan apa yang diucapkan Bu Bidan tadi? Nanti kita tanyakan langsung pada Bu Bidan di rumahnya. Katanya tadi dia ada di kampung ini untuk menjenguk saudaranya yang sakit. Akan mudah bagi kita mencari keberadaannya. Ajak Farhan antusias. Oke, nanti setelah kita antar Bu Lastri pulang, kita temui bidan itu. Setelah berbelanja, kami pulang tepat pukul 11. Farhan membelikan aku buku tata cara sholat. Kami sepakat akan menemui Bu Bidan setelah sholat zuhur. Kami berangkat mengendarai sepeda motor milik ayah Farhan. Tidak susah mencari alamat saudara Bu Bidan yang sakit, karena saudara Bu Bidan ternyata Bidan Eva
bidan di kampung sebelah. Rumah minimalis dengan warna hijau toska, tertata rapi berbagai macam jenis bunga. Kampung durian ini berjarak kurang lebih 1 kilometer rumah terakhir ke gapura Kampung Tugu. Kampung durian lebih ramai dan padat penduduknya dari Kampung Tugu. Bahkan pasar kalangan yang digelar setiap seminggu sekali berpusat di kampung ini. Kampung Tugu di Kampung Durian merupakan satu desa dengan dipimpin oleh Pak Burhan, Kades sebagai Kades terpilih. Entah mengapa Pak Burhan yang notabene tinggal di kampung kecil bisa menang melawan Pak Sobri, orang terpandang di desa ini. Bahkan sudah 2 periode Pak Burhan menjabat sebagai kepala desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bidan Eva menyambut kedatangan kami. Karin, masuk nak. Wanita cantik dengan lesung pipi yang berumur 30 tahunan mempersilahkan kami masuk. Kami duduk di kursi anyaman rotan yang berwarna hijau. Farhan menceritakan maksud kedatangan kami ke sini. Bidan Eva hanya manggut-manggut mendengar penuturan Farhan. Lalu beliau masuk kemudian keluar lagi dengan membawa 2 gelas teh hangat dan setoples cemilan. Di belakangnya berdiri seorang wanita yang bertemu kami di pasar. Lalu duduk berhadapan dengan aku dan Farhan, sedangkan Bidan Eva duduk di sebelahku. Aku menyenggol lengan Farhan, memberi isyarat agar dia saja yang bertanya. Farhan mulai bicara. Panggil saja saya Bu Sari. Ini nak. Farhan dan Karin mbak. Bidan Eva mewakili. Aku dan Farhan mengangguk, mengiyakan jawaban Bu Eva. Apa benar Bu Sari ini yang membantu persalinan ibu saya dan Bu Dewi, ibunya Karin? Iya nak. Bisa ibu ceritakan kejadian yang sebenarnya? Diminum tehnya dulu Rin, Han, ujar Bu Eva. Apa kabar Bu Sarah dan Bu Dewi? Tanya Bu Sari. Alhamdulillah orang tua saya sehat semua Bu. Bu Dewi juga sehat, tapi Pak Hasan sudah berpulang sekitar 6 tahun yang lalu. Innalillahi, semoga almarhum Pak Hasan mendapat tempat terbaik. Pak Hasan adalah orang yang baik. Beliaulah yang menggerakkan warga di sini untuk membantu merenovasi klinik pengobatan tempat saya dulu bekerja. Oh, rumah kosong di depan rumah Bu Lastri itu dulunya klinik ya Bu? Tanyaku pada Bu Sari. Di depan rumah Bu Lastri berseberangan dengan jalan memang terdapat sebuah rumah kosong yang sedikit rusak. Rumah itu tampak menyeramkan. Dulu waktu kecil aku pernah mendengar suara tangisan seseorang di sana, tapi aku tidak berani mengintip. Iya Rin, apa ada bidan baru yang tinggal di sana? Setahu saya sih nggak ada Bu, dari saya kecil tempat itu kosong, ya kan Han? Farhan hanya mengangguk. Maaf Bu, tolong ibu ceritakan kejadian 17 tahun lalu. Karena itu anak membantu kami mengungkap jati diri kami, pinta Farhan. Dan apakah ibu tahu mengenai meninggalnya beberapa pemuda-pemudi yang genap berusia 17 tahun? Bu Sari mengusap-usap dagu dengan jarinya. Ibu kurang tahu pasti nak, tapi selama ibu menjadi bidan desa, pernah ada satu kejadian yang menggemparkan. Itu terjadi 6 bulan sebelum kelahiran kalian. Bu Sari menjeda kalimatnya dan menarik nafas sejenak. Aku, Farhan, dan Bidan Eva menatap lekat Bu Sari, tak sabar ingin mendengar cerita beliau. Bidan Eva mungkin juga tidak mengetahui kejadian 17 tahun lalu, karena Bidan Eva baru tinggal di kampung ini sekitar 10 tahunan. Dahulu, ada seorang wanita cantik yang sangat mencintai Pak Fandi. Namanya Winarti. Orang biasa memanggilnya Wina, sedangkan saya memanggilnya Mbak. Karena Mbak Wina lebih tua 8 tahun dari saya. Waktu itu umur saya 20 tahun, baru selesai menempuh pendidikan kebidanan selama 2 tahun. Lalu ditugaskan menjadi bidan desa di desa ini. Tapi cinta Mbak Wina itu salah, karena Pak Fandi sudah memiliki istri yang sedang mengandung 3 bulan. Bu Sarah, ucapku spontan. Iya, karena itulah Mbak Wina melakukan hal tidak terpuji demi mendapatkan cinta Pak Fandi. Apa yang dilakukan Mbak Wina, Mbak? Tanya Bu Eva yang mungkin sama penasaran denganku.
Entah apa yang Mbak Wina lakukan sehingga Pak Fandi seperti kerbau yang dicolok hidungnya. Yang dia ingat hanya Mbak Wina. Tidak mengenal keluarga, bahkan istrinya sendiri. Hal ini sangat membuat Bu Sarah terpuruk. Apalagi Bu Sarah saat itu sedang mengandung. Dan yang lebih parah, Pak Fandi dengan terang-terangan mengajak Mbak Wina tinggal di pavilion belakang rumahnya. Hingga terjadilah tragedi itu. Apa? Serentak kami bertiga bertanya sembari mencondongkan wajah ke arah Bu Sari. Bakar, usir saja, wanita hina, tidak pantas hidup. Aku terbangun mendengar teriakan dan caci maki orang-orang. Karena penasaran, aku pun keluar rumah. Aku melihat banyak warga berbondong-bondong berjalan ke arah sungai melewati rumahku. Dengan membawa obor, aku mengikuti iringan warga. Sebelum pergi, aku mengunci pintu terlebih dahulu. Ini rame-rame mau kemana, Bu? Tanyaku pada wanita yang berjalan tergesa-gesa bersamaku. Mau melabrak dan mengusir pelakor, Bu Bidan. Siapa? Itu loh, si Jalang, Wina. Aku menutup mulut, tidak berani bertanya lagi. Sampai di depan rumah Bu Sarah, warga berhenti. Aku maju melewati kumpulan warga. Aku tercengang melihat Bu Sarah sedang meringkuk memeluk lutut di depan pintu rumah beliau. Lihatlah ulah perempuan jalang itu. Bu Sarah menjadi gila, teriak salah satu warga. Ayo bapak-bapak, kita bakar saja penyihir itu. Warga bergerak ke arah belakang rumah Bu Sarah. Situasi tidak terkendali. Mungkin hanya Bu Sarah yang bisa menenangkan warga. Aku pun mendekati Bu Sarah. Bu Sarah, ayo Bu ikut saya, jangan sampai warga berbuat anarkis. Aku menarik tangan Bu Sarah, tetapi beliau tetap bergeming. Hanya buliran bening yang terus menetes dari kedua sudut netranya. Aku terus berusaha membujuk Bu Sarah. Akhirnya Bu Sarah mau mengikutiku. Dengan tatapan kosong Bu Sarah, saya papa berjalan menuju pavilion belakang rumah. Aku terbelalak saat melihat kobaran api sudah mulai melahap bangunan yang sebagian besar terbuat dari papan itu. Sedangkan Bu Sarah berteriak dan memanggil nama suaminya. Sarah! Dengan tergopoh-gopoh Pak Fandi muncul dan langsung memeluk Bu Sarah. Loh, aku kira Pak Fandi ikut terbakar di dalam sana. Melihat suaminya, mata Bu Sarah berbinar-binar. Mas, kamu baik-baik saja? Kamu sudah sadar, Mas? Kamu ingat sama aku, Mas? Pak Fandi melepaskan pelukannya. Kamu ngomong apa? Kamu istri Mas. Mas gak akan pernah lupa sama kamu. Pak Fandi menatap pekat Bu Sarah sembari menangkupkan kedua tangan di pipi Bu Sarah. Sepertinya memang Pak Fandi tidak ingat apa-apa, entah apa yang dilakukan Mbak Wina. Sehingga Pak Fandi bisa melupakan istri dan keluarganya. Hanya Mbak Wina yang beliau ingat saat itu. Bu Sari membuang nafas kasar. Bagaimana nasib si Wina, Mbak? Tanya bidan Eva. Bu Sari menggeleng. Satu hal yang harus kalian tahu. Apa? Mbak Wina. Bu Sari menarik nafas sejenak. Mbak Wina adalah kakak kandung Bu Dewi. Apa? Spontan kami bertiga berdiri bersamaan. Sudut pandang Karin. Bu Sari menarik tubuhnya sedikit ke belakang, lebih merapat pada sandaran kursi. Mulut ternganga dengan mata melotot. Kurasa beliau terkejut karena kami tiba-tiba berdiri. Maaf Bu. Beliau tersenyum ketir. Kami pun duduk kembali. Kaget saya. Mau lanjut cerita enggak nih? Kami bertiga mengangguk. Baiklah, sampai di mana tadi? Bu Wina itu beneran kakak kandung Bi Dewi ya, Bu? Farhan bertanya dengan serius. Akhirnya suasana kembali tegang. Bu Sari mengambil ancang-ancang lalu mulai bercerita. Setelah 1 bulan kejadian itu, ada sepasang suami istri datang ke klinik saya. Mereka menanyakan keberadaan kakak dari sang istri, sembari memperlihatkan sebuah foto sang istri dan Mbak Wina. Dari situ saya mengetahui kalau si istri yang tak lain Bu Dewi merupakan adik kandung Mbak Wina.
Singkat cerita, saya memanggil Pak Fandi dan Pak Kades saat itu untuk musyawarah di klinik saya, serta menceritakan tragedi yang menimpa kakak Bu Dewi, Mbak Wina. Untuk menebus kesalahan seluruh warga yang sudah bertindak anarkis, Pak Kades dan Pak Fandi sepakat untuk membangun kembali pavilion belakang rumah Pak Fandi untuk tempat tinggal Bu Dewi dan Pak Hasan, bersebelahan dengan Bu Lastri dan Pak Samsul. Awalnya Pak Hasan menolak, tapi setelah diajak bicara empat mata dengan istrinya, Pak Hasan pun setuju. Kami sepakat untuk tidak memberitahu warga dan Bu Sarah kalau Bu Dewi adik kandung Mbak Wina. Takut Bu Sarah masih trauma dan warga tidak bisa menerima kehadiran Bu Dewi dan Pak Hasan. Jadi sampai sekarang Bu Sarah tidak tahu kalau ibu adalah adik kandung wanita yang sempat ingin merebut Pak Fandi. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, suatu saat akan tercium baunya. Farhan berkata dengan sangat pelan. Mungkin dia kecewa dengan keputusan Pak Fandi dan semua orang yang menyembunyikan kenyataan itu dari ibunya. Bidan Eva dan Bu Sari mengangguk, tanda setuju dengan ucapan Farhan. Bagaimana dengan kisah kelahiran kami, Bu? Tanyaku lagi. Kita kembali ke sudut pandang Bu Sari. Apa, Mang? Papa kritis. Tak kuasa aku menahan air mata mendengar berita yang disampaikan Mang Ujang. Mang Ujang diutus Mama untuk menjemputku pulang ke kota. Tunggu ya, Mang. Aku bergegas ke kamar, memasukkan semua baju ke dalam koper. Semua karena aku tak berniat kembali lagi ke sini. Ayo, Mang. Mang Ujang membantu membawakan koper. Aku menghentikan langkah ketika sayup-sayup terdengar ada yang memanggil namaku. Ketika menoleh ke kiri, aku melihat Pak Fandi dan Pak Hasan memapah istri mereka ke arahku. Ada apa, Pak? Bu Bidan, tolong bantu istri kami, mau melahirkan. Tapi saya mau pulang ke kota, Pak. Tolonglah Bu Bidan. Bidan di desa sebelah sangat jauh, tidak mungkin kami membawa istri kami ke sana. Mohon Pak Hasan. Bu Sarah dan Bu Dewi terlihat sangat kesakitan. Apalagi Bu Sarah terlihat sangat pucat. Aku tak mungkin mengabaikan tugas dan sumpahku. Baiklah, Pak, silakan masuk. Aku kembali membuka pintu klinik dan aku meminta Mang Ujang untuk menjemput bidan di desa sebelah. Sementara aku berusaha untuk membantu persalinan Bu Sarah dan Bu Dewi sampai bidan lain datang. Baringkan di sini saja, Pak. Aku menunjuk ke arah 2 ranjang persalin yang sudah aku rapikan. Sementara aku menyiapkan peralatan medis. Maaf, Pak, karena yang mau melahirkan 2 orang, sebaiknya Bapak berdua tunggu di luar. Terpaksa aku meminta Pak Fandi dan Pak Hasan keluar karena tidak ada tirai pemisah ranjang. Aku pun melaksanakan tugasku. Selamat ya Bu Sarah, bayi ibu cantik sekali. Pujiku sembari membersihkan bayi Bu Sarah. Tidak ada jawaban. Saat aku memberikan bayinya, aku terperanjat mendapati Bu Sarah sudah pingsan. Terdengar suara rintihan Bu Dewi. Aku meletakkan bayi Bu Sarah di pok bayi yang ada di tengah-tengah ranjang Bu Sarah dan Bu Dewi. Begitu mendengar rintihan Bu Dewi, aku mendekat, kemudian berganti memeriksa Bu Dewi. Alhamdulillah, selamat Bu Dewi, anaknya tampan, persis Pak Hasan. Aku menyerahkan bayi Bu Dewi setelah dibersihkan terlebih dahulu. Bu Dewi tersenyum bahagia, mencium bayinya berkali-kali. Terdengar bunyi kendaraan berhenti di depan klinik. Mungkin itu Mang Ujang sudah datang. Benar saja, ketika aku keluar kamar, ku dapati Mang Ujang buru-buru masuk diikuti seorang bidan. Pak Fandi dan Pak Hasan mendekat ke arahku. Bagaimana Bu Bidan? Kami mendengar suara tangisan bayi. Apa anak kami sudah lahir? Alhamdulillah, Pak, selamat. Bapak berdua sudah menjadi ayah. Silakan masuk. Senyum sumringah terlihat dari keduanya, lalu bergegas masuk ke kamar. Terima kasih, Mai, sudah mau membantu saya. Ini sudah kewajiban saya, justru saya yang salut. Dalam keadaan panik, kamu masih sempat berpikir membantu orang. Puji Maya sembari mengusap pundakku. Oh iya, saya pamit ya, Mai. Soalnya... Iya, Mang Ujang sudah menceritakan semuanya ketika kami dalam perjalanan ke sini.
Hati-hati ya Sari, semoga selamat sampai tujuan. Aku tersenyum sembari berjalan keluar. Oh ya Mai, salah satu pasien pingsan, tolong dicek ya. Pintaku sebelum masuk ke mobil. Maya mengangguk lalu melambaikan tangannya. Kembali ke sudut pandang Karina. Aku dan Farhan saling berpandangan. Mungkinkah yang dia pikirkan sama seperti apa yang aku pikirkan? Wajahku menghangat, buliran bening mulai jatuh dari kedua netraku. Farhan menggeleng, mengisyaratkan bahwa yang aku pikirkan itu salah. Bidan Eva mengusap pundakku, berusaha menguatkan, mengambil tisu dari nakas yang berada di sebelah tempat dudukku, lalu menyapukan ke wajahku. Percuma, air mata ini tetap mengalir. Jika yang diceritakan Bu Sari itu benar, Bibilah, maksudnya Bu Dewi yang sudah menukar aku dan Karin. Seloroh Farhan memecah keheningan. Dadaku semakin sesak, seperti tertimpa bongkahan batu besar. Tiba-tiba Farhan berteriak sembari meremas rambutnya, kemudian berdiri dan bergegas pergi tanpa permisi. Mau kemana Farhan? Atau jangan-jangan dia akan mengakhiri hidupnya? Farhan, tunggu. Kamu mau kemana? Aku belum sholat asar. Ah, kau ini, kirain. Rin, aku mohon sama kamu, tolong jangan ceritakan apapun dulu pada siapapun, terutama Bik Dewi. Jika memang yang dikatakan Bu Sari itu benar, berarti kita berdua sengaja ditukar, bukan tertukar. Kita tidak tahu apa motif dibalik itu. Siapa saja yang terlibat, kita akan selidiki dulu. Bersikaplah seperti biasa pada Bibi. Jangan tanyakan apapun padanya. Aku tidak mau kamu celaka. Kamu ngerti kan? Aku mengangguk. Mata Farhan mulai berkaca-kaca. Aku pun merasakan ada butiran bening yang mengalir deras dari sudut mata. Begitu rumit hidup yang harus aku jalani. Belum ada titik terang siapa dalang di balik kematian remaja di kampung kami. Sekarang harus dihadapkan dengan kenyataan pahit. 2 hari lagi usia kami genap 17 tahun. Entah aku atau Farhan yang akan jadi tumbal selanjutnya. Tapi yang pasti kami tidak akan lari. Semenjak kepergian ayah, sikap Bu Sarah menjadi kasar pada aku dan ibu. Beliau begitu membenciku. Bagaimana kalau beliau tahu anak yang selama ini beliau benci adalah putri kandungnya? Selorohku di tengah-tengah isak tangis. Farhan terlihat terkejut. Kamu tahu penyebabnya? Selidik Farhan. Aku menggeleng. Farhan menghela nafas yang terasa berat. Hapus air matamu, ucap Farhan seraya menyodorkan sapu tangan. Kita kembali ke rumah Bidan Eva. Kita pamit pulang. Suasana malam yang begitu hening dan dingin menyelimuti perjalanan pulang. Binatang malam pun rasanya enggan untuk mengiringi perjalanan kami. Ingat pesan aku tadi ya Rini, jangan katakan apapun pada Bibi. Iya. Begitu pesan Farhan sebelum aku masuk ke dalam rumah. Di dalam ibu sudah menyiapkan makan malam. Mau ibu temenin tidur? Tanya ibu seraya duduk di dekatku di atas ranjang. Aku menatap dalam ke wajah ibu. Wanita yang begitu lembut dan sangat menyayangiku ini, mana mungkin tega membuat begitu. Ah, kenapa tidak terfikirkan sebelumnya olehku? Karena aku lebih mempercayai orang yang baru aku kenal daripada ibu yang sudah membesarkanku. Loh, kok nangis nak? Ibu menghapus air mataku yang muncul begitu saja menggunakan jari telunjuk. Spontan aku peluk ibu, erat, sangat erat. Karin, sayang ibu. Selorohku diselah isak tangis. Ibu melepas pelukanku, mencium keningku. Kedua tangannya ditangkupkan pada pipiku. Ibu mengernyitkan dahi. Kamu kenapa Tona? Kok jadi sedih begini? Memangnya tadi diajak Farhan kemana? Aku menceritakan semua kejadian hari ini. Tanpa ada satu yang terlewati. Air mata ibu menganak sungai. Apa semua yang dikatakan Bu Sari benar, Bu? Ibu menjawab dengan anggukan kepala. Jawaban yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Kakiku seperti tidak berpijak di bumi.
Ibu menggenggam erat tanganku. Karin, dengar ibu nak. Awalnya, ibu menerima tawaran Pak Fandi untuk tinggal di pavilium itu agar ibu bisa membalas dendam pada Bu Sarah dan semua yang sudah menyakiti Mbak Wina. Tapi melihat kebaikan Pak Fandi dan Bu Sarah yang begitu tulus, ibu tidak tega melakukannya. Tibalah saat kami melahirkan. Bisikan iblis itu datang saat memandang wajah polos putra ibu. Ibu ingin Farhan hidup layak. Hanya itu nak, tidak ada niat lain. Aku berdiri, menjauh dari ibu. Kenapa ibu tega melakukan itu pada kami? Apapun alasannya. Tidak sepatutnya seorang ibu memisahkan anak dari ibunya. Di tengah hancurnya hati, aku merasakan ada pukulan benda tumpul di punggungku. Bumi seperti bergoyang. Tubuhku limbung, membentur nakas, membuat benda-benda yang ada di atas berhamburan. Kulihat ibu menangis dan memanggil namaku sebelum semuanya menjadi gelap. Sudut pandang Farhan. Jejeran pohon jati diselingi hutan pinus dan beberapa pohon besar lainnya, membuat suasana jalan menuju desa menjadi sejuk dan sedikit lembab. Karena kurangnya sinar matahari yang menghangatkan bumi, tak ada yang berubah dari jalanan ini semenjak 6 tahun lalu. Suara binatang riuh bersautan dengan suara kuda besi yang aku kendarai. Aku merindukan suasana ini. Hanya tinggal beberapa kilometer lagi, aku tiba di kampung halaman. Setelah menerima surat dari orang yang entah siapa, mengabarkan tentang kematian Dina, sahabatku, dan mengancam akan menjadikan ibu korban selanjutnya jika aku tidak segera pulang. Dengan semangat, demi membela kebenaran, aku meminta izin pada pimpinan pondok untuk pulang ke kampung. Beliau memberi izin selama 2 minggu, serta memberi wejangan untuk tidak sungkan meminta bantuannya jika aku butuh. Perjalanan pulangku terhambat oleh pecahnya ban roda motor. Untung saja ada bengkel di depan masjid Kampung Durian. Aku melanjutkan perjalanan setelah menunaikan ibadah sholat maghrib di Kampung Durian. Aku, Karin, dan Dina bersahabat sejak kecil. Aku dan Karin lahir di hari, tanggal, dan tempat yang sama, hanya beda ibu dan bapak. Aku menyayangi seperti saudara kembar. Sampai sekarang pun begitu. 6 tahun tak bertemu, Karin tampak berbeda. Dia tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik dan sedikit pemalu. Sedangkan Dina, dia lahir 2 minggu lebih dulu. Selama di kota sudah 2 kali aku bertemu dengannya. Saat memberikan titipan ibu dari kampung dan saat studi banding antar sekolah. Wajahnya terlihat anggun dibalut dengan hijab. Dadaku berdebar tak beraturan setiap bertemu dengannya. Mendengar kabar kematian Dina membuat dadaku terbakar, apalagi dengan ancaman terhadap ibu. Aku bertekad akan mengungkap dalang di balik kematian Dina, mencari pengirim surat ancaman itu dan menyibak misteri tumbal 17 tahun. Mulai dari kematian Rio, anak Pak Burhan, dari istri pertama, kemudian Dina, semuanya meninggal tepat di hari kelahiran mereka yang ke-17 tahun. Ketika aku kecil juga pernah beberapa kali ada korban, tapi Farhan kecil tak mengerti akan hal itu. Banyak kenyataan yang terungkap setelah berbicara dengan Bu Sari. Sebelum kematian Pak Hasan, aku mendengar beliau menceritakan tentang Wina kepada ibu. Sekarang aku mengerti, mungkin itulah yang membuat ibu membenci Karin dan mengirimku ke kota untuk menjauhkanku dari Karin dan keluarganya. Sebentar lagi akulah yang akan dibenci ibu, karena akulah putra dari Ibu Dewi, adik wanita yang hampir membuatnya gila. Sekarang aku harus bersiap menerima status baruku, bukan anak Pak Fandi dan Bu Sarah. Walaupun belum pasti, tapi setidaknya aku sudah siap mental. Yang aku khawatirkan sekarang adalah keadaan Karin. Jika memang Bi Dewi sengaja menukar aku dan Karin, pasti ada maksud di balik semua itu. Karin dalam bahaya. Semoga Karin tidak bicara apa-apa dulu kepada Bu Dewi. Karin! Astagfirullahaladzim. Aku mengusap wajah kasar. Mimpi itu seperti nyata. Semoga Karin baik-baik saja.
Kulirik jam di atas nakas pukul 3 dini hari, waktu yang baik untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bangun dan menunaikan 2 rakaat. Nak Farhan, kebetulan sekali, Bu Sarah ada. Aku sedikit terkejut ketika membuka pintu, melihat kehadiran Bu Lastri, Bidan Eva dan Bu Sari. Niat untuk ke rumah Karin aku urungkan. Aku bisa menangkap apa tujuan mereka ke sini. Ada apa, Bu? Mari masuk. Sebentar ya, Bu, saya panggilkan Ibu dulu. Aku beranjak memanggil Ibu dan Bapak. Beberapa saat kemudian aku keluar bersama Ibu dan Bapak. Kebetulan Bapak belum berangkat ke kebun. Loh, ini kan Bidan Sari ya? Tanya Ibu dengan mimik terkejut. Begitupun dengan Bapak. Iya, Bu, ini saya Sari. Ibu dan Bapak apa kabar? Alhamdulillah Bu Sari, kami sehat. Bu Sari sendiri apa kabar? Alhamdulillah, seperti yang Bu Sarah lihat. Dulu Bu Sari pergi begitu saja, kami belum sempat mengucapkan terima kasih loh, Bu. Setelah setengah jam berbasa-basi, Bu Lastri mulai membicarakan maksud kedatangan mereka ke sini. Benar dugaanku, Bu Lastri menceritakan semuanya, diperkuat oleh pernyataan Bu Sari, sama seperti yang beliau ceritakan padaku dan Karin. Wajah Ibu pucat dengan bibir bergetar. Tangannya meremas ujung jilbab. Ibu mengenakan jilbab semenjak aku meminta beliau untuk berhijab. Buliran bening yang semula hanya menetes, kini mengalir deras dari kedua sudut mata. Sedangkan Bapak mengusap wajah kasar. Kedua matanya mulai berkaca-kaca. Beliau menggelengkan kepala, seakan berkata itu tidak mungkin. Aku bersimpu di hadapan Ibu, menggenggam tangannya. Aku benamkan kepala di kaki Ibu, menangis sejadi-jadinya, berharap agar Ibu tidak membenciku. Farhan, beliau mengangkat kepalaku, mengusap rambut dengan lembut dengan ujung jari. Dihapusnya air mata ini. Beliau tersenyum sembari menggeleng-gelengkan kepala, mengisyaratkan agar aku tidak menangis. Kamu tahu, Nak, hubungan tidak hanya dibuat oleh ikatan darah, tapi juga oleh cinta. Hubungan darah memang kental, tapi darah tidak akan semanis cinta. Ibu tidak membencimu, Nak. Kita memang tidak ada hubungan darah, tapi ada cinta di hati Ibu yang sangat besar untukmu. Ibu sangat menyayangimu, Nak. Di dalam tubuhmu mengalir air susu Ibu. Dengan cinta dan kasih Ibu membesarkanmu, mengajarimu melangkah dan berbicara. Ibu menjagamu agar tidak terjatuh. Dalam setiap doa Ibu selalu menyertakan namamu. Dalam langkah Ibu berharap kebaikan untukmu. Kamu tetap anak Ibu, Nak. Tak peduli lahir dari rahim siapa. Ayo, Nak, kita ke rumah Karin. Ibu tak sabar ingin memeluknya, ujar Ibu. Kami berdiri, kulihat semua orang yang ada di ruangan ini. Mereka menangis haru, menatap bangga ke arah Ibu. Bapak mendekat dan memeluk Ibu dengan erat. Sejurus kemudian beralih memelukku. Assalamualaikum, Bu Dewi, Karin, panggil Ibu ketika kami tiba di rumah Bi Dewi. Bu Sari dan Bidan Eva pamit pulang karena Bu Sari akan pulang ke kota siang ini. Bu, Rin, kali ini Bu Lastri yang memanggil. Pintu terus kami ketuk, tapi tidak ada jawaban. Perasaanku jadi tidak enak. Apa Bu Dewi dan Karin pergi berdua? Atau telah terjadi sesuatu pada Karin? Sepertinya tidak ada orang, selidik Bapak. Tapi kemana Karin dan Bu Dewi pagi-pagi begini? Ini pukul 9. Seharusnya mereka sudah pulang. Soalnya kan Bu Dewi harus kerja di rumah. Mungkin Bu Dewi ikut ke sekolah Karin, Bu. Soalnya kata Karin kemarin kepala sekolah memanggilnya. Aku terpaksa berbohong. Walaupun kemarin Karin memang sempat bercerita kalau kepala sekolah berulang kali memanggil Bu Dewi. Karena kepala sekolah ingin membantu beasiswa Karin agar bisa sekolah di kota. Karin termasuk siswa yang berprestasi. Oh begitu, padahal Ibu tak sabar ingin segera bertemu Karin dan Bu Dewi. Banyak pertanyaan yang harus Bu Dewi jawab. Ucap Ibu kecewa. Setelah Ibu, Bapak, dan Bu Lastri pulang, aku bergegas pergi mencari Karin.
Perasaanku benar-benar tidak enak, ditambah mimpi buruk semalam. Sudah seharian aku mencari Karin, mulai dari kampung ini bahkan sampai ke kampung sebelah. Nihil, tidak ada titik terang sama sekali. Hari sudah menjelang maghrib, lelah dan letih membuatku ingin rehat sejenak. Aku duduk di samping kolam ikan, menenangkan pikiran dengan memandang ikan-ikan yang berenang. Bunyi ranting patah mengejutkanku. Aku mencari sumber suara, melihat dari balik tembok rumah. Bik Dewi sedang mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya. Kenapa Bik Dewi bertingkah seperti pencuri? Beliau sendirian, di mana Karin? Kecurigaanku semakin kuat. Ada sesuatu yang disembunyikan Bik Dewi. Kurasa beliau tahu di mana Karin. Aku harus menemuinya. Semoga belum terlambat. Sudut pandang Karin. Seperkas cahaya membuat mataku silau. Aku mengeliat, menggeser posisi untuk menghindari sorotan cahaya. Nyeri di punggung akibat hantaman sebuah benda masih sangat terasa. Seketika aku bangkit, begitu mata ini terbuka. Bukan kamarku. Ini di mana? Kuedarkan pandangan. Ruangan ini terasa asing. Lantainya terbuat dari papan yang ditata asal. Dinding kayunya terlihat sudah usang dan tua. Atapnya, cahaya menyilaukan itu berasal dari lubang sebesar jari telunjuk di atas seng ruangan ini. Aku berada di atas bilik bambu. Di sudut kiri terdapat nakas. Sebuah piring berisi beberapa jenis bunga terletak di atasnya. Juga sebuah mangkok yang kurasa terbuat dari batok kelapa. Entah apa isinya. Beralih ke sebelahnya, terdapat pintu dari anyaman bambu. Mungkin pintu keluar. Ya Allah, aku tersentak begitu melihat sisi ruangan yang berada lurus dengan bilik tidur. Lukisan seorang wanita, cantik tapi kelihatan menyeramkan. Matanya seperti menatap tajam ke arahku. Tiba-tiba lukisan itu menyeringai. Kepalanya perlahan bergerak seperti mau keluar dari kaca yang membingkai lukisan itu. Benar saja, kepala wanita itu keluar. Wajahnya berubah, tak secantik ketika dalam lukisan. Kulit putih pucat dengan lingkaran hitam pekat di sekitar mata, yang seluruh bola matanya berubah putih. Belatung-belatung keluar dari lubang yang ada di kedua pipinya. Jari-jari tangan kurus dengan kuku hitam panjang menggenggam sisi bawah bingkai, seakan membantu seluruh tubuh setan itu untuk segera keluar. Pergi kau setan, jangan dekat-dekat. Aku mengibas-ngibaskan tanganku, berharap setan itu tidak jadi keluar. Aku sangat ketakutan. Sekarang tubuhnya sudah terlihat sampai pinggang. Rambut panjang aut-autan menambah pesona jelek setan itu. Aku semakin ketakutan ketika makhluk itu mendekatiku. Mau apa kau? Mati. Suara itu terdengar halus, bahkan hanya seperti hembusan angin. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak akan mati di sini. Tolong! Tolong! Aku berlari ke arah pintu, menggedor-gedor sekuat tenaga. Hanya itulah yang bisa aku lakukan, meminta tolong. Setan itu sekarang sedang merangkak ke arahku. Posisinya setengah kayang, dengan kepala mengarah ke bawah. Rambutnya yang aut-autan menyapu lantai. Rasa takut kian menjalar ke seluruh tubuh. Aku coba menggedor-gedor pintu lagi, berharap kali ini ada yang mendengar teriakanku. Tolong! Siapa saja, tolong aku! Setan itu semakin mendekat. Ya Allah, tolong hambamu ini. Aku memejamkan mata sambil berkomat-kamit membaca doa. Terdengar suara pintu dibuka. Karin! Ibu! Serta-merta aku memeluk ibu. Terima kasih ya Allah, sudah menyelamatkan aku melalui ibu. Tapi, ibu kenapa bisa ada di sini? Makhluk itu, loh, pergi kemana makhluk itu? Kamu itu kenapa nak? Ayo duduk, ibu bawakan bekal buat kamu. Ibu menuntunku kembali ke tempat tidur. Ayo makan. Ibu, kita di mana? Kenapa Karin bisa ada di sini, Bu?
Dan makhluk itu, bukankah semalam Karin sedang bicara pada ibu? Ketika tiba-tiba sebuah hantaman benda tumpul membuat Karin tidak sadarkan diri. Dan sekarang siapa yang membawa Karin ke tempat ini, Bu? Sudah, nanti ibu jelaskan. Sekarang kamu makan dulu. Dari tadi pagi kamu belum makan, nanti sakit. Kembali ibu menyuapkan sesendok nasi. Tapi kali ini aku menepisnya. Sendok itu terjatuh, membuat isi dalam sendok itu berhamburan ke lantai. Karin! Ibu sedikit membentak. Maafkan Karin, Bu. Karin tidak lapar. Karin hanya ingin ibu menjawab semua pertanyaan Karin. Tanyaku tegas. Tatapan ibu berubah sendu. Tangannya mengusap pucuk kepalaku. Perilaku ibu ini justru membuatku semakin curiga. Apa ibu yang membawa Karin ke sini? Setelah ibu menukar Karin dan Farhan, sekarang ibu mau mencelakakan Karin? Atau ibu mau menumbalkan Kak? Dadaku terhenyak dengan ucapanku sendiri. Tumbal. Apa aku di sini untuk dijadikan tumbal? Mengingat besok adalah tanggal kelahiranku. Air mata ibu mulai menetes. Beliau menunduk. Sikap ibu menambah kecurigaanku menjadi keyakinan. Itu benar kan, Bu? Nadaku sedikit memelas, berharap jawaban yang berbeda. Bu, maafkan ibu, Nak. Ibu tidak mampu menolak kemauan Mbak Wina. Dia menginginkan kamu, karena kamu putri dari wanita yang sangat dibenci Mbak Wina. Ucap ibu tanpa menatapku. Aku tersentak mendengar jawaban ibu. Mbak Wina, wanita itu masih hidup, bukankah? Aku tertawa, frustasi. Ibu bercanda kan? Ini gak lucu tahu, Bu. Aku berusaha menghibur diri. Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bercanda. Bahkan ibu yang mengirim pesan kepada Dina untuk pulang melalui handphone Pusara. 2 hari sebelum kematian Dina, Bu Lastri dan Pak Samsul adalah provokator di balik pembakaran pavilion belakang rumah Pusara. Dina harus membayar kesalahan kedua orang tuanya terhadap Mbak Wina. Seketika aku berdiri mendengar penuturan ibu. Gigiku gemeretak menahan amarah. Tanganku mengepal, mungkin sudah menghantam wajah ibu jika tidak ingat beliau yang sudah menyusuiku. Kau sungguh keterlaluan. Kau seorang ibu, tapi tindakanmu bahkan lebih hina dari iblis laknatullah. Kau tidak pantas dipanggil ibu. Demi seseorang yang sudah meninggal, kau gadekan imanmu. Kau bahkan akan menumbalkan aku, putrimu. Oh, maaf, aku bukan putrimu. Aku berusaha meredam emosi dalam dada agar tidak menangis. Kak, kau sama saja seperti kakakmu, si Wina itu. Sama-sama tidak bermoral. Pantas jika warga membakarnya hidup-hidup di... Cukup, Karina. Bentang seseorang menghentikan kata-kataku. Dia wanita yang ada di foto tadi. Wajahnya cantik sekali. Baru kali ini aku melihat wanita secantik itu. Kulitnya putih bersih. Nyi Arimbi. Ibu hendak berdiri, tapi makhluk itu mengangkat tangan dengan telapak tangan yang mengarah kepada ibu, mengisyaratkan ibu untuk tetap duduk. Makhluk cantik yang dipanggil Arimbi itu mendekat. Tidak baik berbicara kasar pada orang tua, ucapnya lembut sembari mengusap pundakku. Aku menepis tangan wanita berambut panjang kecoklatan itu. Mau apa kau? Bukannya menjawab, Nyi Arimbi malah memperhatikanku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan senyum yang sulit untuk aku artikan. Cantik, cerdas, dan pemberani, ucap Nyai Arimbi sembari berjalan mengitariku. Tentu Nyi, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Aku menoleh ke arah sumber suara. Bu Lisna, pekiku. Kenapa Bu Lisna ada di sini? Apa beliau ada hubungannya dengan semua ini? Baiklah, kalian urus gadis ini. Jangan sampai dia kabur. Besok malam bulan purnama, kalian persiapkan untuk ritual pengorbanan. Perintah Nyi Arimbi kepada ibu dan Bu Lisna. Kalian, iblis! Ucapku lantang. Karin! Bu Lisna mengangkat tangannya hendak menamparku. Aku berdiri tegap, membusungkan dada dengan mata menatap tajam ke arahnya.
Aku menantangnya. "Jangan Mbak Wina." Ibu berdiri di antara kami, membelakangiku. "Apa maksud ibu?" "Beliau akan menumbalkan aku, tapi tidak rela jika aku disakiti." Luar biasa sandiwara ibu. "Dek, tunggu. Ibu, Mbak Wina." "Ibu memanggilnya apa?" tanyaku setelah berada di antara ibu dan Bu Lisna. "Kenapa, Neng? Kaget ya?" "Oh iya, saya lupa. Perkenalkan, saya Wina, kakak kandung Dewi." Wanita yang mengaku bernama Wina itu mengulurkan tangannya. Aku terduduk lemas di bilik tidur. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang dikira sudah meninggal kini ada di hadapanku. Jadi selama ini Bu Lisna adalah Wina. Dia menyembunyikan identitasnya untuk membalas dendam, dan ibu membantu melancarkan rencananya. "Ayah, seandainya kau masih hidup, aku pasti akan lebih kuat untuk menghadapi ini. Ayah, tolong beritahu ibu, apa yang dia lakukan ini salah. Aku rindu ayah, bawa saja aku bersamamu ya." "Karin." Ibu duduk di sampingku, tangannya berusaha merangkul pundakku. "Jangan sentuh aku." "Sudah Wi, tidak perlu bermanis-manis lagi di depannya. Ingat, dia itu bukan putrimu," ucap Bu Lisna alias Wina, bagaikan siraman air garam di atas lukaku. Perih, sakit. Kurasa sekarang mati adalah jalan terbaik. Tapi tidak, aku kuat, aku harus melawan. Ayah akan sedih jika aku menyerah, sedangkan iblis ini akan semakin bahagia melihatku terpuruk. Aku tarik nafas panjang, berusaha agar tidak menangis. "Bagaimana kau bisa selamat dari kebakaran itu?" tanyaku lantang. Tidak ada lagi rasa takut dan cemas. "Baiklah Neng, saya akan ceritakan semuanya. Hitung-hitung saya mengabulkan permohonan terakhirmu." Nyai Arimbi yang menyelamatkanku, mengembalikan wajah yang hampir 100% rusak akibat kebakaran itu, dengan menyediakan tumbal berusia 17 tahun. Nyai Arimbi memberikanku identitas baru sebagai Lisna, seorang gadis Malang. Tumbal pertamaku, kemudian Rio, putra si Burhan. Kematian Rio membuat istri pertama Burhan depresi, dan akulah yang menggantikannya. Ya, dengan sedikit tipu muslihat yang aku miliki, akhirnya si Burhan berhasil menjadi kepala desa dalam 2 periode. Paparnya seraya duduk di pojokan bilik menatap lukisan Nyi Arimbi. Dia tersenyum jahat. "Nyi Arimbi, jika wanita cantik itu yang menyelamatkan Wina saat kebakaran, pasti dia bukan wanita sembarangan. Usianya mungkin jauh lebih tua dari wajahnya yang terlihat seperti wanita berusia 25 tahun. Atau wajah aslinya mungkin sama seperti setan yang aku lihat tadi. Ya Allah, makhluk-makhluk apa yang sedang aku hadapi ini?" Ternyata si Wina ini yang membantu Pak Burhan memenangkan Pilkades. Pantas bisa mengalahkan Pak Sopri yang notabene orang nomor 1 di desaku. Rio merupakan putra sulung Pak Burhan, selisih 7 tahun dari usiaku. Sedangkan Lisna, aku sama sekali tak mengenalnya. Mungkin dari desa lain. Kasihan orang tua gadis ini. Kemungkinan hingga kini mereka tidak mengetahui keberadaan putrinya. Hanya karena cinta dan dendam, Wina. Tak sudi aku memanggilnya dengan sebutan terhormat, bersekutu dengan iblis. Dan Dina, gadis manis itu, sahabat terbaikmu, harus menanggung dosa perbuatan orang tuanya. Merekalah yang memimpin aksi dan mengompori warga untuk membakar pavilion Fandi. Walaupun mereka tahu ada aku di dalamnya. Oh iya, saya lupa. Sebelum meninggal, Dina menitipkan jepit rambut mutiara pada Dewi untukmu, tapi aku membuangnya. Papa Wina lagi. Dek, aku meremas rok, dadaku bergemuruh mendengar penuturan Wina. Marah, benci, sedih, dan menyesal bercampur jadi satu. Kulihat ibu hanya terus menunduk, entah apa yang ada dalam pikiran beliau. Menyesalkah? Atau sedang memikirkan cara terbaik untuk mematikanku? Sudahlah Karin, berhenti memikirkan orang yang tidak memiliki hati.
kau bahagia dengan semua ini, Wina? Aku menatapnya tajam. Tentu, Neng, sangat bahagia. Apalagi sekarang giliran Neng Karin, putri dari Fandi dan Sarah. Kecantikan Neng Karin akan membuatku semakin awet muda dan cantik. Wina terbahak menampakkan deretan giginya yang rapi. Setelah Neng Karin tiada, Sarah akan sedih, depresi, lalu mati. Bagaimana dengan Pak Fandi? Tanya aku. Wina menyeringai. Saya sudah tidak menginginkannya lagi, ucapnya sambil berjalan keluar, meninggalkan tempat ini. Ibu pulang dulu ya nak, kamu jangan lupa makan, besok ibu kesini lagi, perintah ibu sebelum beliau pergi. Sepertinya hari sudah senja, terlihat dari cahaya matahari yang sudah tidak lagi menembus lubang atap tempat ini. Kupandangi bekal yang dibawa ibu tadi. Lebih baik aku makan agar kuat menghadapi kedua makhluk jadi-jadian itu. Menjelang malam suasana mulai terasa mencekam, apalagi ruangan ini tidak ada penerangan yang memadai. Hanya ada cahaya dari lilin. Tempat apa ini sebenarnya? Aku coba mengintip dari sela-sela dinding papan. Hanya terlihat semak belukar dan pohon-pohon besar. Sepertinya gubuk ini berada di tengah hutan. Saat sedang mengamati keadaan di luar, tiba-tiba sepasang bola mata merah menatap tajam ke arahku. Kemudian semua menjadi gelap. Rin, bangun nak. Ibu. Loh, sudah siang. Itu artinya semalam aku pingsan. Aku melahap habis bekal yang dibawa ibu. Jujur saja aku memang sangat lapar. Tak peduli dengan tatapan takjub ibu yang melihatku makan semangkok bekal hanya dalam waktu 5 menit. Karena biasanya butuh waktu setengah jam untuk menghabiskan satu suap saja. Rin, ibu mohon padamu, tolong kamu jangan melawan. Ikuti apapun yang Mbak Wina perintahkan padamu nanti. Anggap saja ini sebagai balas budi karena ibu sudah merawat dan menyusuimu. Kata-kata wanita berhidung mancung itu terus terngiang-ngiang, dan aku pun mau tidak mau harus mematuhinya. Disinilah aku sekarang tergeletak di atas batu datar, dalam pagar lilin berbentuk bintang, dengan kepala di bagian sudut atas. Kedua tangan dan kaki terikat pada keempat sudut lainnya, menyerahkan nyawaku demi membalas jasa seorang ibu. Semua sudah siap. Kita tinggal menunggu sinar bulan purnama menyentuh tubuh Karin. Ucap Wina sembari tangannya menaburkan bunga-bunga di sekujur tubuhku. Aku bagaikan kuburan, sedangkan ibu duduk bersila menyandar pada dinding gua. Matanya terpejam, mungkin sedang membaca mantra. Saat ibu datang tadi, aku melihat luka di jari-jari tangan ibu, seperti bekas sayatan benda tajam. Aku tidak ingin bertanya dan berusaha untuk tidak peduli, walaupun dalam hati sangat mencemaskan keadaan ibu. Wanita licik itu menatapku dengan seringai menakutkan. "Ma, mau apa kau?" Wina mendekat dengan pisau berkilat yang diarahkan kepadaku. Seketika aku berteriak saat merasakan perih di telapak tangan akibat sebuah sayatan. "Tahan, Neng," ucap Wina tergegah. Bibir tipisnya asik menjelati lelehan darah yang ada di pisau. Aku menggigit bibir untuk menahan rasa sakit. "Kau akan mendapat balasan yang setimpal di akhirat nanti, Wina." Seloroku di tengah nafas yang ngos-ngosan akibat menahan rasa sakit. Wina menekan luka pada telapak tangannya. Darah mengucur deras. Wina menampungnya dalam mangkok yang terbuat dari batok kelapa, lalu menyiramkan darahku pada cermin. "Ibu, beliau sama sekali tidak melihat ke arahku. Apakah hatinya telah mati? Tidak adakah sedikit pun rasa cinta yang tersisa untukku? Ibu, sakit di tanganku tidak lebih sakit dari hati yang telah kau lukai." Lagi, aku menguatkan hatiku sendiri agar tidak menangis. Cermin itu tiba-tiba bergetar. Firasatku mulai tidak enak. Tangan kurus dengan kuku-kuku hitam panjang yang runcing keluar perlahan dari dalam cermin. Aku menelan salivah. Firasatku benar. Setelah itu disusul kepala dengan rambut awut-awutan. Kini setan itu benar-benar sudah keluar dari cermin.
Setan itu merangkak ke arah dinding gua di belakang cermin, terus merangkak dan semakin ke atas. Mau apa dia di langit-langit gua? Tiba-tiba dia menjatuhkan dirinya, tepat mendarat di hadapanku dalam posisi berdiri. Nyi Arimbi. Ternyata setan itu jelmaan Nyi Arimbi. Dia menyeringai dan menatapku nyalang. Wina mendekati Nyi Arimbi, menangkupkan kedua tangan di dada. Semua sudah siap, Nyi. Kita tinggal menunggu cahaya bulan purnama. Bibir Nyi Arimbi komat-kamit seperti membaca sesuatu. Karin, aku melihat ke sumber suara. Begitupun Wina dan Nyi Arimbi. Farhan, aku tak dapat lagi menahan air mata karena terharu melihat kedatangan Farhan. Tapi bagaimana dia bisa sampai ke sini? Nak Farhan, Vina dan Nyai Arimbi merubah kembali wujudnya menjadi manusia. Bu Lisna, sapa Farhan? Nak Farhan, kok bisa ada di sini? Vina mendekati Farhan. Farhan, pergi. Dia bukan Lisna. Dia manusia jadi-jadian. Pergi Farhan, pergi. Aku begitu takut kalau Wina akan melukai Farhan. Farhan menangkupkan tangan di dada, tanda memberi salam kepada Wina. Han, dia itu setan. Kenapa malah hormat sih? Kamu harus tahu, Wina masih hidup dan dia sekarang ada di hadapanmu. Tapi hanya dibalas senyuman simpul dari Farhan. Maaf Bu Lisna, tidak ada kata terlambat dalam bertobat. Aku terperangah mendengar kata-kata Farhan. Hidup hanya sementara, Bu. Harta, tahta, dan rupa tidak akan dibawa mati. Semua akan menjadi bangkai duniawi. Hanya amal ibadah yang akan dibawa mati. Apalagi jika bersekutu dengan iblis, makhluk rendah yang selalu membangkang nasihat dari Sang Ilahi. Sifat iri hati hanya akan membuat hati menjadi beku, sehingga mudah diiming-imingi kebahagiaan yang semu. Bude, pegang tanganku, tidak perlu ragu. Yang lalu biarlah berlalu. Cobalah untuk berdamai dengan masa lalu, membuka lembaran hidup yang baru. Kemarilah Bude, ini Farhan, keponakan Bude satu-satunya. Apa Bude tidak mau memeluk Farhan? Farhan mengusap buliran bening di kedua sudut netranya. Sungguh aku ingin melihat wajah Wina ketika Farhan mengatakan semua itu. Tapi posisi Wina yang membelakangiku membuat aku tidak bisa melihat reaksi wanita kejam itu. Wina, lakukan tugasmu sekarang. Bulan hampir tertutup awan. Seruan Nyi Arimbi memecah keheningan. Wina menoleh ke arah Nyi Arimbi. Matanya berubah merah. Seketika Wina dan Nyi Arimbi berubah wujud menjadi iblis, lalu menyerang Farhan. Ibu mendekat dengan sebilah pisau di tangannya. Ya Allah, mau apa Ibu? Aku pejamkan mata. Bukan takut pada kematian, tapi aku tidak ingin ingatanku sebelum mati dipenuhi oleh tindak kejahatan Ibu. Aku hanya ingin mengingat hal indah dan istimewa tentang wanita yang sudah menjagaku selama 17 tahun ini. Tenanglah Karin, kau akan baik-baik saja. Ucap Ibu sementara tangannya masih berupaya memotong tali. Sudah nak, bangunlah, ayo kita pergi dari sini. Ibu mendudukkan tubuhku. Ibu, maafkan Karin, Bu. Kupeluk Ibu dengan erat. Karin, awas! Tiba-tiba Ibu berteriak lalu memutar posisiku. Seketika Ibu tersungkur dengan luka cakaran di punggungnya. Ibu! Tawa Nyi Arimbi terdengar melengking dengan kuku yang berlumuran darah. Darahku mendidih mendengar tawa Nyi Arimbi. Bergegas ku ambil pisau yang dibawa Ibu tadi. Dengan membabi buta, aku menyerang wanita setengah siluman itu. Tapi dengan lincah, Nyi Arimbi menghindari seranganku. Tiba-tiba sebuah panah menancap di tangan Nyi Arimbi. Sesaat sebelum kuku-kuku dari tangan itu mengenai dadaku. Tubuh Nyi Arimbi terpental, menghantam dinding batu nan lembab. Bidewi, Farhan memeriksa Ibu. Hanya pingsan. Kau baik-baik saja. Seperti yang kau lihat, Nyi Arimbi dan Wina merangkak mendekati kami dari dua arah. Han, siap-siap Larin, kita hadapi bersama. Mereka melawannya dengan memakai pedang dan panah yang dibawa oleh Farhan. Han, jika aku tidak selamat,
tolong larilah dari sini, bawa ibu bersamamu. Lama mereka berkelahi. Pedang Farhan berhasil melukai kaki Wina. Gamis lusuhnya robek, terkena tebasan pedang Farhan. Darah hitam mulai mengalir dari lukanya. Nyi Arimbi terlihat sangat murka. Serangan bertubi-tubi dilancarkan kepada Farhan. Pemuda berkulit putih itu dengan lincah menangkis serangan Nyi Arimbi. Ternyata Farhan jago bela diri dan panah. "Farhan!" teriak ibu mengejutkanku. Rupanya ibu sudah sadar. Matanya berkaca-kaca. Aku mengikuti arah pandangan ibu. Mataku terbelalak melihat keadaan Farhan. Baju putih yang dia kenakan telah berubah menjadi merah. Bagaimana mungkin? Di sini yang sudah seuzon pada Bu Dewi. Tak kasih bocoran ya. Bu Dewi ini sebenarnya baik, tetapi karena berpendidikan yang kurang, membuat beliau mengambil jalan yang salah dengan mengorbankan Dina demi melindungi Karin. Dilema menerpa Bu Dewi saat harus memilih antara Karin dan Farhan. Akhirnya beliau menjatuhkan pilihan pada Karin demi menyelamatkan Farhan. Tetapi Bu Dewi tidak menyerah. Beliau tetap mencari cara menyelamatkan kedua anak yang sangat beliau cintai. Ketika Farhan menemuinya sore itu, Bu Dewi hanya menyuruh Farhan pergi ke arah utara. Beliau tidak mengatakan apapun pada Farhan karena takut Wina mendengar. Bu Dewi juga menyuruh Karin untuk menuruti keinginan Wina agar kakaknya itu tidak memindahkan Karin ke tempat lain. Bu Dewi sengaja melukai jari-jari tangannya dengan pisau dan meninggalkan ceceran darah di sepanjang jalur tempat Karin ditawan. Pisau itu juga yang digunakan Bu Dewi memotong tali untuk mengikat Karin. Farhan tergeletak dengan bersimbah darah. Anak panah yang diletakkan di punggungnya ini berserakan di mana-mana. Namun tangan kirinya masih lekat menggenggam pusur. Tawa kedua iblis itu melengking, menggema memenuhi ruangan ini. Aku bersimpuh, berurai air mata. Kaki ini tak mampu lagi menahan beban kesedihan. Untuk berdiri pun rasanya berat. "Jangan Mbak Wina, dia putraku, keponakanmu." Tertatih-tatih ibu mendekati Farhan yang sudah tidak berdaya. "Mati kau!" Wina menghunuskan pedang milik Farhan ke arahnya. "Mbak Wina, aku mohon, jangan Mbak. Ambillah nyawaku sebagai gantinya." Ibu bersimpuh sembari menangkupkan kedua tangan di dada, memohon belas kasihan Wina. Hatiku pilu melihat ibu. Tak sepantasnya ibu merendahkan diri di hadapan makhluk yang derajatnya bahkan jauh lebih rendah dari manusia. "Hentikan Bu, Allah menciptakan kita dengan sempurna. Tidak pantas ibu bertingkah seperti demikian." Teriakku lantang. "Hai iblis, aku ada di sini. Bukankah aku yang kalian mau?" Aku menantang kedua manusia tidak berhati itu. Walaupun tubuhku terasa lemas, tapi ibu dan Farhan sudah berkorban untukku. Ini saatnya aku membalas kebaikan mereka. Ya Allah, lindungilah orang-orang yang aku sayangi. Aku berdiri dengan tegap, memegang pisau kecil ibu. Nyeri di tangan tidak akan mengurangi keberanianku. Bismillah. Keduanya mendekat dengan cara melompat dari dinding ke dinding. Ketika kedua makhluk yang bersekutu dengan iblis itu hendak menyerangku, tiba-tiba sebuah anak panah melesat tepat mengenai jantung Wina. Wina terkapar tepat di hadapanku dengan anak panah menembus tubuhnya. Aku takjub saat tahu siapa yang melesatkan anak panah itu. Farhan, dia masih hidup. Nyi Arimbi sangat murka, lalu berbalik arah hendak menyerang Farhan. Tiba-tiba terdengar suara takbir bergemuruh disertai lesatan puluhan anak panah menghujani tubuh Nyi Arimbi. Lengkingan menyayat hati menyertai ambruknya tubuh Nyi Arimbi. Kedua makhluk itu tewas mengenaskan. Aku sangat syok melihat wajah kedua makhluk itu, lebih menyeramkan dari bayanganku. Wajah Wina penuh luka bakar melepuh, begitupun dengan tubuhnya. Sedangkan Nyi Arimbi berubah menjadi wanita yang sangat tua. Darah segar berbau busuk dan berwarna hitam kecoklatan mengalir deras dari luka kedua makhluk itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu semakin dekat dari arah belakang. Kumpulan cahaya mendekat ke arah kami. Semakin dekat dan aku bisa melihat cahaya itu berasal dari obor yang dibawa oleh sekumpulan orang-orang.
Bu Sarah, Pak Fandi, aku begitu sumringah mengetahui siapa yang datang. Pak Fandi, Bu Sarah, Bu Lastri, Pak Samsul, beserta Pak Kades, dan beberapa warga, serta 5 orang laki-laki berpakaian seperti ustadz dengan busur di tangan mereka masing-masing. Mereka datang di saat yang tepat. Allahu Akbar. Sudah 1 minggu sejak kejadian itu. Sekarang keadaan kami sudah membaik pasca dibawa ke rumah sakit yang ada di pusat kabupaten. Tidak hanya keadaan kami yang membaik, keadaan kampung ini pun menjadi lebih baik. Warga sudah mulai rajin sholat ke masjid dan diadakan pengajian rutin setiap hari. Apalagi Pak Burhan, sekarang beliau menjadi lebih religius. Bahkan beliau mendatangkan ustadz terbaik dari kabupaten untuk membimbing warganya. Hubungan kami dan Bu Sarah kembali seperti dulu ketika ayah masih hidup. Iya, walaupun sekarang kami masih tinggal di rumah lama, ibu tidak mau pindah ke pavilium rumah Bu Sarah. Katanya sih supaya tidak terkenang masa lalu. Masuk akal, aku juga lebih nyaman tinggal bersama ibu, wanita yang sudah memberikan cinta dan sayangnya setulus hati. Ternyata malam sebelum kejadian di goa itu, Farhan menelpon Pak Ustadz Ahmad, guru Farhan di sekolah, meminta bantuan untuk mencariku. Tapi karena jarak dari kota dan kampung lumayan jauh, para ustadz itu baru tiba di kampung sore hari. Ya walaupun sedikit terlambat, tapi masih ada untungnya. Sekarang Farhan tidak lagi risih kalau bersentuhan denganku. Kata ibu, beliau sempat menyusui Farhan sebelum menukarnya denganku. Karena itu Pak Ustadz menjelaskan kalau kami adalah saudara sepersusuan, yang mana artinya kami adalah mahram dan diharamkan untuk menikah. Hukum hubungan kami sama seperti hubungan kakak dan adik kandung. Mau tak mau kami harus menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Walaupun terasa aneh saat harus menganggap orang yang kita cintai sebagai saudara. Ya, aku memang berusaha menghapus perasaan cinta untuk Farhan. Memang terkadang realita tak sesuai ekspektasi. Aku tersenyum canggung ketika dia memanggilku adik. Terima kasih ya Han. Untuk semuanya, untuk perhatianmu, untuk pengorbananmu, untuk rela tetap bersama ibu yang telah membesarkan kita, untuk kebersamaan kita selama beberapa minggu sebelum aku mengetahui kalau kita bersaudara, untuk kesempatan mencintaimu, untuk luka di hati yang teramat dalam, dan untuk menganggapku sebagai adik. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini ya. Ambil sisi positif dan buang hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.